warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roida Borusi Hotang. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 3 Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan salah satu mahasiswi Daljab kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK HKBP Nomensen Medan dengan nomor urut peserta 2015 02 795262. Namun demikian, saya akan menampilkan sebuah video yang menjadi syarat uji kinerja. Video tersebut yaitu berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam konteks NKRI dengan materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum materi pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mari berdoa bersama dulu. Coba pimpin salah satu, silahkan berdiri. Belum mulai pelajaran. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Oke. Semoga yang kawan Anda sakit hari ini kita doakan agar besok kembali dengan keadaan sehat. Oke. Sebelum memulai materi, Ibu akan mengabsen sesuai urutannya. Yang pertama, Abdi Christian Tarigan. Hadir, Bu. Aidil Fitriadi. Hadir, Bu. Alia Ananta. Hadir, Bu. Anggun Suci Pranita. Hadir, Bu. Ari Kusuma. Aurelia Septiandari. Bunga Anjeli. Karissa Jahra. Kita akan memasuki materi pembelajaran kita. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Materinya adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Nampak ya judul besarnya? Nampak? Nampak. Oke, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Ya. Jelas kita ketahui bahwa NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah itu yang kita dambakan selama ini agar apa? Tidak terjadi konflik, gitu ya. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah yang dipusatkan oleh di mana? Di
Jakarta. Jadi jelas kita ketahui bahwa NKRI ini adalah salah satu bagian dari Kebinekaan Tunggal Ika yang mana harus kita wujudkan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buka bukunya di halaman 3. Apa yang terkandung di dalamnya bahwa Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dikatakan bahwa di sana adalah sistem pemerintahan itu adalah terpusat di atau dipegang, kekuasaan itu adalah dipegang oleh pemerintahan pusat, gitu ya. Jadi pemerintahan pusat itu adalah memegang sistem kekuasaan yang paling tinggi. Jadi ada 2 sistem, yaitu sistem desentralisasi dan sentralisasi. Apa itu sistem desentralisasi? Siapa yang tahu? Sistem sentralisasi itu adalah pemerintah pusat memegang kekuasaan sepenuhnya. Kalau desentralisasi, pemerintah daerah memegang kekuasaan walaupun tunduk kepada pusat. Otonomi daerah itu adalah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, walaupun nanti pemerintah pusat itu membagi wewenang, itu adalah harus dipegang kekuasaan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Tidak bisa suka-suka hati pemerintah daerah. Jadi walaupun nanti itu harus dibuat sesuai dengan rancangan undang-undangnya. Setelah mempelajari atau mendengarkan sedikit yang Ibu berikan di materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, materi apa yang Anda sukai di dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ini? Coba, di antaranya materi yang mana yang Anda sukai? Apakah materi persatuan kesatuan bangsa Republik Indonesia atau persatuan kesatuan bangsa dari masa ke masa? Jadi sampai sejauh materi ini, materi apa saja yang Anda sukai? Berarti itu tadi ya, materi persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Oke kan? Kelompok 4. Kelompok 5. Baik. Jadi silakan, ada pertanyaan yang Ibu bagi di LKPD-nya. Coba perhatikan di kertasnya. Jadi setelah ada pertanyaan, mohon didiskusikan dengan masing-masing kelompok atau dalam satu kelompoknya, berikan tanggapan dan masukan terhadap masing-masing kelompok temannya. Silahkan. Kalau yang kurang paham, tanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. toleransi kepada sesama lagi. Jadi dapat
Oh ya, nyari kutu. Kelompok 2. Ada yang kesulitan? Kalau nggak mengerti ditanya itu ya. Penjagaan KRI tetap satu. Ya ini saling menghormati. Saling menghormati. Oh iya iya. Ada kendalanya? Ada, Bu. Paham semua ya? Paham, Bu. Bagus, next lanjut.
Pertanyaan yang pertama, upaya apa yang Anda lakukan sebagai generasi bangsa dalam mempertahankan NKRI? Pertama, membangun kesadaran nasionalisme melalui seminar atau kegiatan sosial lain. Kedua, terlibat dalam proses politik sebagai pemilih aktif dan juga sebagai calon pemimpin masa depan. Tiga, menentang segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas dan persatuan bangsa. Keempat, menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kelima, menjaga toleransi dengan menghormati perbedaan antar individu. Keenam, sadar akan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Keisha. Bagaimana perjalanan NKRI dari masa ke masa sampai saat ini? 1. Era kolonialisme. Sejak kemerdekaan menuju transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 2, saya sebagai Aci. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Terima kasih. Oke, saya dari kelompok 2 ingin menjawab dan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Aci. Jawabannya, pada masa dahulu, kesatuan bangsa Indonesia terancam oleh kekuatan dari luar, misalnya penjajah. Di masa sekarang, tantangan persatuan dan kesatuan bangsa dihadapkan oleh gerakan yang berasal dari dalam. Contohnya seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi Papua Merdeka. Sekian. Saya perwakilan dari kelompok 4 tanya nilai apa yang menjadi nilai Pancasila sebagai dasar dalam NKRI? Pancasila saya sebagai Iban akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pancasila sebagai dasar negara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI memiliki 5 nilai dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa mencakup penghormatan terhadap semua agama dan keyakinan. 2. Humanis dan ideologis bagi negara Indonesia. Bisa diterima. Gimana pertanyaan dari kelompok 4 terhadap kelompok 2? Apakah bisa diterima dengan secara rasional atau masih ada yang kurang atau mau pengen ditambahi pertanyaannya? Oh iya. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Dari kelompok 3. 5, ya silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, kenapa negara kita disebut NKRI? Ya, mengapa negara kita ini disebut negara NKRI? Silakan menjawab kelompok perwakilan dari kelompok 2. Kenapa negara kita disebut negara NKRI? Karena di Indonesia merupakan rakyat yang berasal dari beragam suku, bangsa, serta budaya. Namun Indonesia bagaikan satu tubuh. Indonesia harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu negara kita disebut negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya. Bagaimana? Ya, jadi jawaban dari kelompok pertanyaan kelompok 5 tadi, mengapa Indonesia ini dilabelkan lah, boleh kita bilang negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kami, terima kasih atas atensi dan saya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Upaya apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa, ya kan, dalam mempertahankan NKRI? Upaya apa? Yang pertama, upaya menjalankan hak dan kewajiban. Yang kedua,
toleransi. Yang ketiga, menghargai atau menghormati. Yang kelima, sadar akan kewajiban. Jadi ketika yang kelima itu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, NKRI ini tetap utuh selama-lamanya. Makanya ada slogan mengatakan NKRI adalah harga mati. Sadar akan kewajiban, toleransi, menghargai, menghormati terhadap sesama, ya kan? Itu adalah salah satu upaya kita sebagai anak muda. Anda ini kan masih anak muda ya. Kalau ibu mungkin sudah lanjut usia, dan ataupun sebagai ibu yang sudah lanjut usia, bagaimana cara mempertahankan NKRI? Harus saling menghargai, sadar akan kewajiban, sadar akan hak, toleransi, menghargai. Itu adalah salah satu upaya kita sebagai umat manusia yang ada di bumi pertiwi Indonesia Raya ini. Pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana perjalanan NKRI dari masa ke masa sampai saat ini? Bagaimana perjalanannya? Masih ingat kan? Satu? Coba ulang. Era kolonialisme. Yang kedua, era Orde Lama. Yang ketiga, era Orde Baru. Keempat, reformasi. Dan sampai saat ini, itu adalah bagaimana perjalanannya, tahap demi tahap, step demi step. Perjalanannya ada pergantian presiden, baik dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ada perubahan? Itulah yang dikatakan reformasi. Perubahan secara keseluruhan di dalam Ivolexus Bud Hankam. Apa itu Ivolexus Bud Hankam? Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara. Baiklah, masih ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Ibu akan menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan kemampuan ibu pribadi. Tidak ada? Baiklah, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin sesi diskusi kita hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa pelajaran minggu yang akan datang apa? Apa materi minggu yang akan datang? Apa materi? Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kalau sudah selesai diskusi kelompok kita, sampai di sini dulu diskusi kelompoknya. Jangan lupa materi kita minggu depan adalah apa? Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orde Baru. Presentasikan hasil diskusi pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk generasi penerus dalam kehidupan sehari-hari. Pulang, makanya kita mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa sebelum kita pulang agar kita diberikan keselamatan sampai tujuan di rumah kita masing-masing. Tolong nanti kalau udah sampai di rumah, saat aku setelah pulang sekolah langsung menuju ke rumah. Oke, mari kita berdoa berdiri di. Silakan mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya. Silakan satu orang pimpin. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai.
Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, Bu. Selamat siang.